Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 7 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Ambrosius. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah mengangkat Santo Ambrosius Uskupmu menjadi pujangga dalam gereja kudus dan teladan kegigihan dalam merasul. Gerakkanlah orang-orang yang setia kepadamu untuk memimpin umat dengan tegas dan bijaksana. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dunia kita ini terus berkembang dengan pesat. Hidup pun bergerak maju dengan cepat. Setiap hari ada saja yang baru yang ditawarkan kepada kita. Begitu pula pilihan-pilihan yang bisa kita putuskan untuk berbagai urusan dalam hidup selalu beragam. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam situasi seperti itu kita memerlukan panduan yang benar untuk tetap berjalan pada arah yang tepat untuk mencapai harapan dan cita-cita. Kita butuh pegangan yang kuat agar tidak jatuh pada kehancuran atau terjebak pada keadaan yang serba buruk. Apalagi ketika kita berpikir tentang hidup yang tidak selesai hari ini, bukan pula hidup pada hari-hari masa depan, melainkan hidup hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus dalam sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk mendengarkan dan tekun menghayati sabdanya dalam hidup kita sehari-hari. Dua aktivitas yang amat penting dan hendaknya dilaksanakan. Demikian pentingnya sehingga diibaratkan dengan fondasi rumah. Orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya itu
seperti mendirikan rumah di atas fondasi yang kuat. Sebaliknya, mereka yang mendengar sabda Tuhan tetapi tidak melaksanakannya dalam hidup adalah sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Sehingga kalau hujan turun, banjir pasti akan roboh, akan hancur rumah itu. Ya Tuhan, melalui perumpamaan membangun rumah, Engkau mengajak kami untuk senantiasa mewartakan iman, merawat iman kami akan penyertaan-Mu dalam hidup. Engkau menuntun kami pada jalan kebenaran dan kehidupan hingga kami sampai pada akhir yang bahagia dalam kerajaan surga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.